di dalam Tuhan. Tetapi itulah, sekarang setan sejak dari Taman Eden sudah mencoba untuk menawarkan otoritas saingan. Dan otoritas saingan itu adalah sesuatu yang dia apa? Tandingannya daripada kebenaran. Tuhan katakan, jangan kamu apa? Makan. Setan katakan apa? Oh, kamu harus dapat makan. Tuhan katakan kamu akan mati. Setan katakan kamu tidak akan mati. Dan selalu ada hal yang apa ya? Pernyataan-pernyataan tandingan yang diberikan untuk melawan kehendak Tuhan. Dan cukup menarik yang kita lihat dari pelajaran kita pada malam hari ini, bahwa tandingan-tandingan tersebut itu sudah dinyatakan mula-mula dari sejak permulaan firman Tuhan itu dinyatakan dari 5 kitab Musa. Ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 berbicara ya. Akan ada apabila di tengah-tengahmu, dari dalam dirimu, guru palsu yang dari dalam. Muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahu kepadamu suatu tanda atau mujizat. Wah, hebat sekali. Artinya seakan-akan apa yang dia katakan, dia nyatakan itu otentik. Karena ada tandanya. Ada buktinya seakan-akan, ada mujizatnya. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dilihat. Jadi bukan berarti, ayat ini katakan apa? Tanda atau mujizat yang dikatakan itu apa? Akan terjadi. Jadi kita akan lihat, mungkin Anda akan bisa melihat orang yang tiba-tiba bikin KKR. Lalu dia apa? Panggil orang yang sakit dan sakit itu sembuh. Itu bisa terjadi. Firman Tuhan dalam Ulangan 13 sudah katakan itu dapat apa? Terjadi. Ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dan kemudian ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Mari kita apa ya? Mengikuti ajaran lain. Ajaran firman Tuhan katakan A, ajaran dia ini adalah B. Ajaran firman Tuhan katakan apa? Kamu akan mati, ajaran dia kamu tidak akan mati. Jadi tandingan. Ya. Mari kita mengikuti Allah yang tidak kau kenal, mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Ayat 4, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Bayangkan, ada tanda-tanda mujizat yang diberikan sekalipun. Tapi kalau kemudian dia katakan, mari kita berbakti di hari ini. Gantinya apa yang firman Tuhan katakan di hari ke-7. Tapi dia katakan mari kita berbakti di hari pertama dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, suaranya Tuhan. Dan kepadanya kamu harus berbakti dan apa? Berpaut. Rasul Paulus juga mengamarkan dalam Kisah Rasul 20 ayat 30. Dikatakan bahkan di antara kamu sendiri, dari dalam, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka akan berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi seperti setan ya yang mengajak Hawa. Dan diajak Hawanya bagaimana? Dia tidak mengajak secara langsung ikut setan. Yang dia ajar adalah kepada Hawa mengikuti kehendak dirinya sendiri. Itu yang selalu setan tawarkan. Untuk menyembah setan, setan tidak pernah bilang secara langsung. Dia akan apa? Dia di kitab Wahyu dia berbicara tentang naga, ular. Dan apa? Bagaimana caranya dia mengajak seluruh dunia berbakti, menyembah dia pada saat kita menyembah binatang. Jadi tidak langsung menyembah ular. Selalu dikatakan sembah binatang ini yang keluar dari laut, yang keluar dari dalam darat. Pada saat kita menyembah hasil ciptaan pada saat Hawa menyembah dirinya sendiri, menyembah keinginan dirinya sendiri, maka dia secara tidak langsung sudah menyembah setan. Dan Yesus sendiri sudah katakan dalam Matius 7 ayat 15 sampai 24. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Apa yang dia buat? Nanti kita akan lihat apa yang dia buat. Dan apakah yang nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba ini dan sesungguhnya mereka dari segala buat itu hebat, hebat sekali nanti yang mereka buat. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan mereka? Dan ayat 16, Matius 7 ayat 16 katakan apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Kemudian Yesus menjelaskan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dengan kata lain, kehidupannya. Ada begitu banyak sekarang pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah di televisi yang seakan-akan mengadakan tanda-tanda mujizat hebat. Dia mengajarkan orang untuk percaya kepada Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi kemudian apa yang mereka buat dengan uang yang diberikan? Mereka beli pesawat pribadi, mereka beli rumah yang mewah, mobil-mobil yang mewah untuk diri mereka sendiri. Dari uang-uang yang orang-orang miskin percayakan, serahkan kepada Tuhan. Gantinya untuk pekerjaan Tuhan, uang-uang tersebut digunakan oleh pemimpin, oleh pengkhotbah-pengkhotbah televisi ini untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Dari buahnya lah, firman Tuhan katakan apa? Dari buahnya lah kita akan apa? Ketahui. Baca terus ayat 19. Jadi waspada terhadap nabi-nabi palsu yang sesungguhnya mereka adalah serigala apa? Yang buas. Lihat buah-buahnya ya. Jadi ayat 20 katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang sesungguhnya serigala buas? Ini yang mereka buat. Ayat 21. Mereka berseru kepadaku ya, Tuhan, Tuhan. Tapi bukan, inilah orang-orang ya, bukan setiap orang yang berseru padaku, Yesus katakan, Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ya, siapa mereka ini? Mereka ini, ayat 22 ini merujuk kepada ayat yang ke-16. Ya, terhadap apa? Nabi-nabi palsu, ayat 15 maksud saya, Matius 7 ayat 15. Jadi mereka ini adalah nabi-nabi palsu yang berkata, yang berseru pada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan ulangan tadi kita sudah baca apa? Mujizat tanda mereka itu apa? Terjadi. Terjadi. Dan mereka gunakan nama Tuhan. Ya, tapi ayat 23, Yesus berkata, Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini, pemimpin-pemimpin agama yang palsu ini. Aku akan berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka membuat kejahatan? Bukankah mereka berkata-kata, bernubuat, mengadakan mujizat dengan nama Yesus? Tetapi kenapa? Kenapa mereka buat kejahatan? Karena ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa? Karena orang-orang ini rupanya tidak mendengar perkataan-perkataan Yesus. Ajaran-ajaran Yesus yang sejati dan melakukan firman Tuhan, ajaran-ajaran Yesus yang sejati. Tapi mereka yang sangat populer, yang sangat berhasil, tanda-tanda mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka makmur lebih daripada pendeta-pendeta yang lain yang mungkin yang miskin dan lain sebagainya dengan kata lain. Tetapi tindakan buah-buah mereka tidak sesuai dengan ajaran, dengan perkataan firman Tuhan. Dan inilah yang dapat terjadi. Orang-orang yang telah apa dikatakan, yang telah jauh ya, yang telah tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang dapat saya tambahkan untuk pelajaran kita pada malam hari ini, ya, sehubungan dengan mereka yang apa ya, mereka yang orang-orang yang meremehkan apa ya, otoritas, dan otoritas tertinggi itu adalah firman Tuhan. Baik, ada kira-kira